Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama kami Temu Mertika Podcast. Dalam podcast kali ini kami telah merancang hal yang spesial, yakni membahas dalam satu season temanya pendidikan alternatif. Nah, dalam satu season ini kami menyiapkan 6 episode ke depan untuk membicarakan tentang pendidikan alternatif. Nah, sebelumnya aku ingin menceritakan kenapa sih harus pendidikan alternatif. Jadi berdasarkan diskusi kami secara internal dan merefleksikan apa yang kami rasakan, pendidikan makin hari yang kami yakini itu semakin mendorong peserta didik kepada dunia yang serba industri atau yang sifatnya industri. Itu memang di satu sisi penting, tapi di sisi lain akhirnya kami kerap kali luput untuk bagaimana caranya berbaur kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa yang akhirnya menciptakan semacam gap pola komunikasi, gaya hidup dan sebagainya itu menciptakan gap tersendiri gitu. Nah, kami telah menyiapkan 6 episode ke depan untuk pembahasan pendidikan alternatif. Nah, spesial di hari pertama atau di podcast pertama soal pendidikan alternatif, kami telah mengundang Ibu Farida Mahri selaku penggagas Yayasan Wangsakerta yang cukup terkenal dengan pendidikan alternatif berbasis alam. Boleh Bu diceritakan awal mula atau benar nggak Bu kira-kira yang tadi saya sampaikan pendidikan alternatif? Apakah Ibu menyebutnya pendidikan alternatif atau ada istilah lain dari Ibu? Boleh Bu, gimana Bu? Oke. Ya, terima kasih Raihan dan teman-teman di Mertika ID ya, sudah mengajak saya mewakili kawan-kawan di Wangsakerta untuk berbagi terkait isu pendidikan. Nah, kalau ditanya, kalau di Wangsakerta itu apakah pendidikan alternatif atau ada label yang lain? Ya, mari kita tidak pusing dengan label-label. Oh. Tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh Wangsakerta ini kan berawal dari keresahan juga ya. Seperti yang diungkap oleh Raihan bahwa anak-anak muda khususnya yang di perguruan tinggi merasa kesulitan untuk kembali ke desa, bergaul sama masyarakat di desa, yaitu itu juga bagian dari keresahan kami ya. Karena kebetulan di kami juga banyak yang bergabung kan dosen-dosen gitu kan. Terus juga kawan-kawan mahasiswa gitu merasakan keresahan itu. Eh ya jadi eh itu pendidikan alternatif itu kan mengapa jadi alternatif? Kita harus lihat emang yang mainstreamnya seperti apa kan gitu kan. Ah, ya. Kenapa itu jadi alternatif? Karena kita sudah mengenali yang mainstream. Yang mainstream itu misalnya ya dia seperti kalau orang dulu apa di banyak konsep bilangnya Menara Gading kayak gitu ya. Ya. Jauh sekali sama masyarakat kayak gitu. Terus juga mungkin dia dari aspek apa sistem belajarnya juga ya dia benar-benar hanya in class gitu kan. Dia tidak mengenali sekitar misalnya gini. Ini anak petani atau kawasan pertanian, kawasan pesisir, tapi sekolah-sekolah terdekat ya tidak mengenali hal itu. Jadi orang-orang yang keluar dari sistem pendidikan itu pada akhirnya tidak mengenali desanya sendiri, tidak mengenali kawasannya sendiri, seperti itu ya. Jadi alternatifnya ya ini kita harus rubah bahwa peserta belajar itu harus mengenali konteksnya. Oke. Pendidikan itu kan itu yang membuat yang mainstream itu kan dia tidak mengenal konteks. Jadi semua seragam mau dari manapun dengan latar belakang seperti apapun semua diseragamkan seperti itu. Dan kerap kali itu dibiaskan dengan kurikulum ya Bu, bisa Ya, dikatakan. Nah, eh, kalau boleh tahu Bu, itu Yayasan Wangsakerta itu didirikan sejak kapan dan apa yang akhirnya membuat Bu Farida bisa bersama Pak Wahid ya Bu, Pak Wahid Hashim itu akhirnya memberanikan diri untuk membangun itu Bu. Itu kan pastinya kan hal yang cukup berat ya Bu untuk membangun sesuatu. Boleh Bu iya betul. Jadi diceritakan.
Jadi kenapa kami, bersepakat itu untuk, apa sih, membangun atau mewujudkan, mendirikan, komunitas Wangsakerta ya. Mmm, Awalnya memang hanya sekedar komunitas, jadi cuman mhm, diskusi-diskusi kayak gitu kan dengan anak-anak muda, ada teman-teman wartawan, ada, mmm, apa sih, para aktivis kayak gitu. Terus, kita bilang ini, kita kalau hanya diskusi terus nggak kemana mana gitu ya, mhm. cuma ya apa sih diskusi itu ya, Oh tidak ya, sampai pada perubahan yang sebenarnya kayak gitu. Jadi terus, kita bersepakat untuk, paling tidak punya ruang belajar dulu mmm, gitu, keliling-keliling mencari, ruang belajar ya, akhirnya kita dapat, itu juga dipinjamkan secara mhm, cuma-cuma oleh seorang kawan ya, untuk menjadi kawasan ruang belajar, terutama ruang belajar kami sendiri yang aktif di komunitas Wangsakerta, dan mengajak masyarakat untuk ikut belajar seperti itu sebenarnya. mhm. Jadi kalau, badan hukum akhirnya kita memutuskan berbadan hukum itu tahun 2018. Nah, tapi mulai untuk, berdiskusi itu Mhm. mulai tahun 2016 akhir, seperti itu. 2016 Mhm. berarti selama 2 tahun itu baru secara formal kan gitu ya, Heeh, Bu, heeh. diresmikan. Nah, untuk mengumpulkan awalnya kan pastinya, tadi, Ibu sebutkan ada wartawan, ada aktivis. Ini kan dari berbagai dimensi ya, Bu. Nah, sebelum, akhirnya diformalkan biasanya mendiskusikan apa dan akhirnya kenapa spesifik mengkerucut ke soal lingkungan, kesadaran iklim, dan ketahanan pangan? Mhm. Ya, kami kan mendiskusikan, apa sih yang kita lihat di kawasan terutama Ciayu Majakuning ini ya, Mhm, dari aspek, kehidupannya mulai dari pangan, sosial, budaya mhm. gitu ya, politik kita lihat semua gitu kan. Terus dari situlah ini kita mengkerucut pada akhirnya, kan sebenarnya yang kita inginkan itu adalah peningkatan kualitas hidup Iya, masyarakat ya. mhm, Jadi kualitas hidup itu dari mana? Ya mulai dari pangan, kemudian energi, mhm, kemudian juga informasi iya, kayak gitu ya. Terus kemampuan kita untuk mengembangkan teknologinya. Jadi mmm, kita bisa kalau kita bisa berdaulat, mhm, secara pangan, energi, kemudian mampu mengembangkan teknologi sendiri dan juga punya banyak informasi, artinya orang mau belajar ya mhm, gitu. Ya, kualitas kehidupan kita akan meningkat. Jadi itu akan, terjadi perubahan, mhm. sosial budaya politik kalau kita sudah punya kualitas itu, Oh, kayak nah gitu. kualitas itu kalau yang kata pemerintah itu yang indeks pembangunan manusia itu bukan, Bu? Ya, secara umumnya sebenarnya itu Ya ya, oh, cuman lebih lebih gampangnya kan heeh, sebenarnya itu gitu loh. heeh, Kalau orang sudah kuat secara pangan ya heeh, kan, secara energi kayak gitu. Lah sekarang aja kita hadapi apa, dengan kekacauan iklim ya, mhm, dengan bencana, belum lagi dengan politik perdagangan internasional gitu mhm, ya. Bangsa ini kan sangat rentan ya, mmm, rentan di soal pangan. Udah misalnya gini, udah petani itu menghabiskan banyak, biaya produksi, mhm, dihajar sama bencana, belum dihajar impor. Terus mau iya. gimana gitu. Apalagi yang terbaru, yang soal ART tuh, agreement, reciprocal, Nah itu, makanya kita yang harus mengimpor iya, 1.000. kita harus harus gimana sebenarnya Iya, masyarakat ini kan tidak punya kewenangan ya, soal impor ini. Jadi kita bagaimana kita harus, bisa selamat, katakanlah seperti itu. mhm. Nah berarti pada, tahun 2016 Ibu melihatnya itu udah kondisi atau dalam status urgent atau, masih siaga Urgent. urgent? Iya, karena kan Indonesia kan mengalami, alih fungsi lahan luar biasa. Saya tidak menyebutkan data ya, itu bisa Mhm, dicek di internet. Alih fungsi lahan luar biasa, deforestasi, mhm, ya kan. Pangan kita sangat rentan. Coba aja oh, dihitung dalam satu desa itu, ini mhm, kita kan udah melakukan pemetaan ya, iya, walaupun, misalnya hanya di Citemu, di desa Citemu yang sudah full satu desa. mhm, Ini di Desa Matangaji misalnya, kita bersama kawan-kawan dari UIN yang ikut MBKM di Wangsakerta, kita mengajak masyarakat untuk melakukan pemetaan mhm, gitu, waktu itu baru dirintis satu RT. Ini desa pertanian ya, itu hamparan
Pertaniannya masih ada meskipun kekeringan sudah dimulai ya, sudah terjadi. Terus dari hasil pemetaan itu, di desa yang pertanian pun ya, Mhm. 70% pangannya itu beli. Berarti kan ketahanan pangan di desa ini emang bermasalah gitu loh Indonesia. Oh, yang waktu itu didiskusikan dalam apa yang press conference itu ya, Bu? Heeh, kayak gitu. Nah, itu secara apa data atau pengkategorisasian bare minimum akhirnya dikatakan urgensi itu berarti ada berapa indikator, Bu? Ya, Untuk urgensi itu kan melihat bagaimana produksi pangan di satu desa Mhm. itu bisa memenuhi satu desa itu sendiri atau enggak, Oh, gitu kan? heeh. Kalau misalnya satu desa basis pertanian bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan satu desanya, itu masalah, Oh, itu kan udah gitu. menjadi Oh, udah menjadi permasalahan. kalau dia udah menjadi masalah, gitu. Apalagi ditambah hal-hal lain ya itu lebih apa menegaskan gitu ya, Bu? Lebih menegaskan, apalagi Hmm. dalam sektor energi, mana ada desa yang bisa mensuplai energi sendiri, nggak ada. Satu kabupaten aja belum tentu, mana? Oh, oke. Iya, Hmm. gitu loh. Mengetahui itu apa yang akhirnya dikumpulkan sebagai instrumen Ibu dalam melakukan penelitian atau mengadakan diskusi? Eh, apakah itu ada kurikulum tersendiri dalam apa ya pembangunan Yayasan Wangsakerta ini atau komunitas Wangsakerta ini? Oh, dalam konteks pendidikan yang di Wangsakerta Mhm. gitu tentu ada kurikulumnya ya. Hmm. Kan kita ada berapa skema, misalnya kalau untuk yang namanya tadi Rehan sebut soal sekolah alam Wangsakerta itu lebih buat remaja. Ya, lebih Oh, buat remaja gitu usia SD, hmm. SMP dan memang beberapa itu yang putus sekolah, tapi juga banyak yang dia sekolah gitu ya. Jadi karena ini hanya Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu terus berdasarkan minatnya teman-teman mau seperti apa Hmm. belajarnya ya. Mau di rumahnya atau mau di Saung Serta boleh-boleh aja. Nah, soal kurikulum kita nggak rigid seperti di sekolah, enggak. Hmm. Jadi tema-tema aja, tema-tema. Oh. Apa sih minggu ini kita mau belajar soal sampah. Enaknya gimana nih? Kayak Hmm. gitu. Atau itu basisnya bisa kesepakatan dengan kawan-kawan Hmm. yang belajar ya. Contoh gini, dulu anak-anak yang di sekolah alam Sakarta ini ingin belajar menggambar. Hmm. Contoh ya, menggambar terus saya tanya, kalau mau belajar menggambar butuh alat apa aja? Jadi Hmm. di list tuh didaftar lah buku gambar, pensil warna, semacam-macam. Oke, kamu punya enggak? Enggak punya. Nah, gimana kalau enggak punya? Jadi mereka mikir kan, Bu, gimana kalau beli? Oke, beli. Beli punya uang enggak? Enggak. Jadi gimana? Gitu terus kan sampai Oh. akhirnya muncul ide dari anak-anak ini untuk kita kerja aja, Bu. Kerja apa? Bungkusin garam. Di mana memang itu? Itu di tetangga boleh nerima orang yang bungkusin garam satu karung itu nanti dibayar, saya lupa waktu itu berapa ya, Hmm. 4.000 atau berapa. Oke, nah terus kita hitung kira-kira berapa karung yang harus dihasilkan, Hmm. berapa bungkus garam yang harus dihasilkan Hmm. supaya bisa mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk beli tadi. Jadi di list dulu kan, Hmm. kalau buku gambar tuh berapa untuk dikali berapa orang sampai ketemu jumlahnya. Terus kalau mau kerja berapa yang harus dihasilkan untuk bisa membeli itu. Kayak gitu. Hmm. Akhirnya setelah dihitung-hitung ketemu harus berapa hari mereka bungkus garam. 3 hari, Bu. Oke, siap 3 hari, siap. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa disepakati semua tuh. Jadi Oh. akhirnya oke sepakat, itu beneran 3 hari dan anak-anak itu saya sendiri gila anak-anak ini ya, ini anak-anak Dan remaja berhasil. loh. Iya. Nah. 3 hari mereka bungkusin garam sampai bisa menghasilkan dana untuk beli Beli perlengkapan menggambar gambar. gitu kan. Walaupun tidak mencukupi semua ya, tapi kan melihat usaha mereka disubsidi dari uang Sakarta akhirnya menggambar gitu kan. Oh, Terus oke. setelah menggambar mereka harus menilai hasil gambarnya sendiri. Kriterianya apa? Kita susun. Gambar yang bagus itu harus apa? Hmm. Warnanya ini warnanya itu memang tidak ngacak gitu Hmm. gitulah. Pokoknya disepakati dengan Hmm. teman-teman siswa.
Tetapi intinya itu adalah, itu belajar yang kontekstual itu seperti itu. Anak-anak itu belajar matematika tidak harus ngapalin rumus gitu, langsung aja, ini anak-anak itu udah otomatis dia belajar matematika. Nah sekarang kan ramai itu ya, wah anak-anak nggak bisa matematika gitu. Padahal mereka udah berapa tahun belajar matematika tetap nggak bisa hitungan dasar, itu kan masalah gitu kan. Jadi harus dicari caranya, tidak kaku gitu loh. Harus ngapalin rumus-rumus. Jadi apa ya, saya juga melihat sekarang ini kan anak-anak ini kan full time di sekolah, Ya, iya full kan? day Full sekolah. day di sekolah. Terus banyak anak-anak yang mengeluh sama saya ya. Mengeluh capek di sekolah, boyoken apa sih? Boyoken tuh ya sakit punggung apa pinggang. Pegel-pegel. Pegel-pegel karena harus duduk gitu kan. Iya. Loh kan di sekolah ada olahraga. Oh, olahraga apa? Cuman 1 hari, cuman sebentar aja dalam 1 minggu kayak gitu. Jadi bosan sekali. Padahal ini usia remaja yang dia butuh untuk Beraktivitas. beraktivitas, kreatif, melihat situasi kayak gitu ya. Nah, jadi karena kebosanan, ya semua materi yang masuk kan hanya dengerin orang, kita tahu kalau orang cuma mendengar ya berapa persen yang dia ingat. Iya. Berbeda kalau dia melakukan, ya kan, baru setelah itu diajak refleksi. Nah, ini yang harus dirubah di sekolah-sekolah. Dan waktu itu tuh saya kan juga ini ya apa namanya instruktur untuk pembekalan para apa dulu istilahnya itu untuk program Merdeka Belajar itu. Sebenarnya saya melihat suatu hal yang baik dari program Merdeka Belajar itu. Iya. Jadi dibuka sepenuhnya guru ini untuk kreatif, ya kan, supaya anak-anak muridnya lebih lebih suka belajar, belajar dengan senang. Meskipun banyak yang masih melihatnya sebagai event ya. Iya. Tetapi kan sebagai satu permulaan itu sudah baik. Tapi kan kemudian dihajar ganti lagi kurikulum ya. Alhamdulillah Iya, iya. gitu. Iya. Tapi tadi dari penjelasan Ibu, kira-kira kalau misalnya aku simpulkan untuk itu, bisa nggak disebut bahwasanya kita nih sebenarnya nggak sadar membangun imajinasi pendidikan yang demikian gitu, imajinasi yang nggak terhubung dengan realitas dan nggak terhubung dengan apa sih gunanya matematika misal gitu. Kira-kira bisa disebut seperti itu atau Iya gimana, Bu? bisa. Sebenarnya apa sih tujuan pendidikan kita? Apa maksudnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Coba. Coba kalau mencerdaskan kehidupan bangsa dari ribuan sarjana yang lahir dari perguruan tinggi, ya kan? Berapa sih desa-desa yang sudah maju? Udah berapa tahun kita merdeka loh? 80 berapa tahun? 80 Sampai lupa gua. 81 ya, Iya, berapa 81. sih desa-desa yang kita kita apa sih tahu sudah maju perbandingannya, kalau dibilang perbandingan ya. Dari ribuan sarjana itu berapa sih yang mau beraktivitas di desa? Enggak gitu. Enggak ada. Jadi gimana? Jadi mencerdaskan seperti apa sih sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Saya juga nggak- Iya, akhirnya saya pikir juga, Bu. Iya ya, ngapain ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau misalnya kita soroti apa yang dikatakan Tan Malaka mungkin, Bu, apa memperkuat, memperhalus keinginan, memperteguh memperhalus perasaan, memperteguh keinginan dan mendorong apa? Aduh, aku lupa lagi. Nah, itu apakah gambaran yang Tan Malaka bilang itu hal yang ideal atau ada hal lain yang menurut Ibu mesti apa ya, mesti ada di dalam pikiran peserta didik atau orang-orang dalam belajar dan Ya, berpendidikan? ya yang diungkapkan Tan Malaka itu kan bagus ya secara filosofis gitu Hmm, ya, bahwa pendidikan itu kan memperhalus apa tadi perasaan. perasaan, ya kan? Jadi orang tuh punya apa ya, punya etik loh, Mm-mm. ya kan? Punya etik, jujur melihat orang lain sebagai tim, bukan saingan, kayak gitu kan? Atau dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, ya kayak gitu. Ya itu, tapi kan bagaimana sistemnya itu? Oh, Kan masalahnya di sistem ini. Kita bolak-balik berganti-ganti kurikulum. Emang ada yang berubah?
Ada yang berubah kan? Enggak. Enggak. Malah kalau saya kan produk sistem pendidikan yang berbeda mungkin dengan sekarang ya. Kalau saya dulu itu SMP itu masih bisa banyak main ketimbang sekarang ya. Dulu masih bisa explore gitu kan, cari apa namanya biji-bijian gitu. Ini bisa kita makan gak ya? Gitu kan masih bisa. Nah, sekarang bisa nggak sih? Dari jam 7 sampai jam 3 4 3, sore 4 iya. masih ditambah tugas. Kamu bayangin itu. Belum sama les-les. Nah, gitu. Iya. Jadi imajinasinya hilang sudah anak-anak ini justru jangan-jangan Iya. sistem sekolah kita itu ya mematikan imajinasi anak-anak tentang lingkungan sendiri. Iya, saya baru kepikiran itu nggak ada ruang-ruang apa ya? Kalau bahasa sekarangnya bahasa Gen Z me time gitu ya untuk mengeksplor. Gue Iya, suka ini iya. gitu. Sekarang kalau saya itu ada hubungannya ya. Sekarang ini banyak anak-anak remaja yang stres, merasa apa sih eh, butuh me time gitu-gitu Iya. kan. Ya karena memang mungkin hilang. Ini bukan hanya soal medsos ya, belum Hmm. ditambah medsos, wah jadi parah lagi gitu loh. Ya. Nah ini mungkin yang menjadi konteks yang apa relate dari yang waktu kita diskusi di Mhm, rumah apps pamitan. mhm, Ya kadangkala kita tuh saling menyalahkan antara generasi, sementara kita nggak pernah melihat kita seperti ini tuh dibentuk atau gimana mmm, ya gitu. Nah mungkin ini menjadi satu jawaban mungkin bagi para Gen Z yang merasa dikucilkan atau apa ya, distigmatisasi sebagai generasi strawberry. Nah, mungkin kita perlu melihat ini bukan untuk merespon soal generasi sebelumnya, tapi untuk memahami apa sih yang generasi sebelumnya katakan gitu. Bukan ya bisa diyakini bahwasanya generasi sebelumnya kan berbicara berdasarkan empiris ya Bu, mhm. berdasarkan pengalaman. Nah mungkin kita coba lihat dari pengalaman itu apa sih konteks di balik pengalaman itu gitu. Jangan serta-merta bagi generasi Z sentimen gitu. Itu mungkin dariku dari perdebatan apa di rumah apps pamitan kemarin. Nah di Yayasan Wangsakerta sendiri mungkin ditarik lagi ya Bu, tadi sempat Ibu bahas. Itu sebenarnya sistemnya bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak Bu? Ada pembagian kelasnya kah atau berdasarkan apa gitu pengkategorisasian dan sebagainya? Kira-kira ada atau enggak? Oke, nggak ada pembagian kelas ya kalau Mhm. di Wangsaketa karena dia bukan sekolah formal Mhm. ya kan, kalau sekolah formal itu ya pasti ada pembagian Mhm. kelas. Kalau di kita ya, eee, berdasarkan minat teman-teman ya, Mhm. dengan tema-tema tadi gitu, semuanya ya ikut, tapi kita akan melihat si mentor-mentor akan melihat Mhm. anak yang udah lebih bisa, Mhm. ya dia harus mendampingi yang Belum. belum bisa, kayak Oh. gitu. Jadi itu kan bagian dari apa ya, kalau bahasa kalian itu kan validasi gitu ya, Hmm. aktualisasi kayak gitu. Oh, Diberi tempatnya, penghargaan kepada kamu ngajarin yang belum bisa nih, kayak gitu mhm. kan. Jadi dia sendiri semakin menguatkan Mhm. apa yang dia dapat, teman-teman yang belum bisa menjadi dapat, seperti itu ya. Mhm. Tidak ada pengklasan, jadi penghargaan itu diperoleh seperti itu. Terus kemudian juga mengadakan event-event karena kita ini kita satukan dengan kegiatan Wangsaketa ya, kita punya pasar Balset Mhm. misalnya. Jadi anak-anak ini, "Ayo mau belajar usaha nggak? Mau belajar bisnis nggak nih?" Mhm. Jualan ya kita sediakan ruang buat mereka gitu yang suka Mhm. bisnis ya. Ya intinya nggak dipaksa, "Kamu maunya gimana?" "Enggak, saya sih maunya belajar nanam aja." "Ya nggak apa-apa juga," gitu. Tapi kalau Mhm. untuk rentan usia ada batas maksimal atau minimal nggak Bu? Nggak Atau ada. semuanya? Jadi Semua umur berarti? iya, kalau di Wangsaketa itu kan, ada kelompok ibu-ibu yang Mhm. belajar gitu kan, ada yang anak-anak mahasiswa, ada yang anak-anak, remaja. Mhm. Kalau yang, PAUD kita ndak dulu pernah ada, Mhm. tapi ndak karena sudah ada PAUD di desa. Jadi kita ndak mau kalau sudah ada,
ya kita, apa sih namanya, ya kalau mereka minta bantu, kita bantu, tapi kita ini aja, maksudnya tidak mengadakan sesuatu yang sudah ada, sebenarnya itu enggak. Oh, ya. Enggak, kalau misalnya udah ada, apa sih, banyak event di desa, kita nggak perlu kayak seperti bikin event tandingan, Oh. ngapain gitu kan. Jadi kita hanya mengisi ruang-ruang yang menurut kita memang belum ada tapi dibutuhkan oleh Hmm. masyarakat, seperti itu. Oke. Jadi, ada pendidikan, untuk remaja buat biasanya pesertanya ini, warga kampung sekitar ya, Ya. yang sekolah alam ini. Ada juga kalau dari Wangsakerta tuh kita membuka diri kepada perguruan tinggi yang mau kerjasama. Jadi biasanya mahasiswanya 3 hari di Wangsakerta gitu ya, mondok, dia belajar untuk bagaimana engage dengan masyarakat, kayak gitu. Nah ini menarik nih, ini ya, Ya, Bu. kan kadang-kadang, teman-teman mahasiswa ini karena merasa sudah ahli, banyak belajar di kampus ya, Iya. ini pandangan pribadi saya. Iya. Kadang-kadang itu ke masyarakat itu, satu, dia cenderung banyak tanya-tanya untuk kebutuhan dia riset whatever gitu kan. Kedua, dia langsung ngajarin. Itu kebiasaan teman-teman. Nah, kalau yang banyak tanya-tanya tuh gimana maksudnya, Bu? Banyak tanya-tanya tuh, misalnya dia kan tugas dari kampusnya itu riset gitu kan, Oh, terus langsung to the point. langsung to the point, itu sampai warganya tuh sampai, "Apa sih nanya-nanya aja?" Kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi Nah, itu keresahan masyarakat, mereka ngomong ya ke saya, "Ini, nanya-nanya," atau foto-foto. Wah, orang lagi punya kegiatan, foto-foto tanpa izin. Nah, itu kebiasaan teman-teman. Nah, iya, jadi nggak punya apa ya, etika. saya tidak mengatakan Ah, etika mungkin ya, empatiknya, empatiknya yang belum muncul gitu. Gimana sih bahwa kamu punya tugas dari kampus, tapi gimana caranya biar, tidak mengganggu gitu ya, mengerti apa yang terjadi di masyarakat gitu, tanpa perlu kamu banyak tanya, bagaimana pendekatan harus dilakukan, kayak gitu. Jadi, ada mahasiswa saya tanya, "Kamu ke sini mau belajar apa?" "Mau belajar bagaimana bisa, engage, bergaul sama masyarakat." "Oke." mhm, Nah, sekarang ini ada di kampung sebelah ini, ada kamu bisa langsung ke sana aja kalau mau belajar engage. Nanti bisa ke sini lagi, saya kasih waktu, ya kan. Coba belajar ngobrol dengan mereka, bla bla bla. Saya tidak kasih tahu caranya gini gini, enggak. Jadi setelah dikasih waktu, saya perhatiin, oh mereka malah cenderung diem, bingung, terus gimana? Nggak tahu Bu gimana caranya. Nah ini kan, nah gitu. oh, Ja jadi, kebayang. eee, jadi gimana ya, karena dari kampus memang tidak dikasih kebiasaan juga ya, Mhm, tidak dikasih gimana sih caranya. Jadi jangan langsung pada kebutuhannya, tapi mmm, bagaimana kamu bisa melakukan pendekatan pendekatan, dulu oh, gitu ya. Kan kalau orang di kampung, coba kamu tadi temuin ibu-ibu lagi apa? Lagi pada ngupasin bawang. Ya kenapa kamu nggak bantuin ngupasin bawang? Kenapa Bu? Ya kamu kan pengen dapat data. Kupasin bawang, otomatis mereka cerita. Nggak usah kamu banyak tanya itu. Sambil oh, ngupas bawang mereka akan cerita itu. iya, iya. Gitu. Dan Sa sebenarnya lebih lebih nyantai juga ya, Nah nggak gitu. kebawa, "Oh, ini gue lagi ada tugas," Heeh. gitu. Jadi Nah, iya, jadi masyarakat tidak merasa itu menjadi objek belaka gitu kan, mhm, cuma buat tugasnya sendiri kayak iya. gitu. Nah, itu Ibu melihat, fenomena itu emang udah dari dulu karena kemapanan alma mater atau, makin ke sini aja gitu melihatnya Mmm, yang Ibu rasakan? Setahu saya itu karena saya juga dulu mahasiswa ya, Mhm, eee, jadi memang di kampus nggak pernah dikasih, nggak pernah ada apa ya, eee, bagaimana sih caranya kita bergaul di masyarakat gitu ya, mmm, atau dulu saat saya mahasiswa juga kita sama tuh KKN-nya masih gimana bikin event-event di masyarakat, mhm. masih sama. Dulu saya juga mengertinya kayak gitu ya. Jadi Oh, setelah banyak belajar, oh ternyata dulu itu ya keliru, kayak iya, gitu. iya, Jadi karena saya tahu dan setelah mengalami, saya tahu kelirunya, nah ini yang harus kita rubah. mmm, Ini desa-desa nggak akan berubah kalau begini caranya terus-menerus.
Desa Hmm. itu ya banyak sekali event yang harus dia lakukan. Hmm. Belum event dari dinas-dinas ya. Iya, Belum event. event dari kampus-kampus. Kamu bayangin itu. Belum event dari organisasi-organisasi. Habis dia waktunya daripada ngurusin masyarakatnya itu. Iya, iya, ngurusin anggaran dan Iya. kegiatan-kegiatan, Bu. Nah, akhirnya Ibu menyadari, oh ini hal yang salah itu dari mana, Bu? Apakah Ibu belajar riset atau eh, karena kuliah ada momen tertentu atau gimana, Bu? Ya banyak belajarnya terutama dari baca ya. Hmm. Dari banyak baca. Terus belajar dari pengalaman di apa sih teman-teman yang sudah lebih banyak di pergerakan gitu Hmm. kan. Terus juga saya juga melihat melihat sendiri memang apa sih nggak ngefek gitu loh. Di Hmm. desa-desa ini nggak ngefek bertahun-tahun ya begitu-begitu aja gitu. Hmm. Ya mungkin ada beberapa yang inisiatif yang dilakukan kemudian juga dilanjutkan sama desa. Ada ya tidak 100% Hmm. nol ya, tapi saya melihatnya itu apa banyak mubazirnya waktu kita ya. Mungkin Hmm. mungkin itu kata-kata yang tepat. Waktu kita ini banyak Banyak mubazir. mubazir untuk kegiatan yang sifatnya event, Hmm. untuk kegiatan apalagi kalau di tingkat mahasiswa untuk kegiatan yang hanya untuk nilai belaka, Hmm. bukan untuk ya perubahan kayak gitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Dalam melakukan kerja-kerja seperti apa yang dilakukan Yayasan Wangsakerta saat ini, kerap kali beririsan dengan masyarakat, eh, ada momen tertentu nggak, Bu? Poin-poin pendidikan yang akhirnya didapatkan oleh teman-teman yang Yayasan Wangsakerta atau dari Ibu pribadi sendiri, ada momen yang membuat terharu kah atau takjub atas ternyata apa di masyarakat tuh juga ada hal yang bisa diperoleh gitu. Hmm, oke, jadi ya kan saya juga belajar ya, Mhm. belajar dari beragam strategi yang dilakukan gitu Mhm. kan. Jadi, kadang-kadang gini, apa sih, yang kita lakukan ini sejauh mana sih bisa menghasilkan perubahan? Itu kan keresahan teman-teman biasanya termasuk saya ya, yang bergerak di masyarakat, lelah sekali kadang-kadang merasa lelah, Hmm. ini udah capek sekali tapi perubahannya seperti apa sih? Kayak gitu kan. Iya. Wah itu memang, panjang ya, Hmm. lambat, tapi selalu ada yang apa sih, bisa perubahan yang kita lihat. Jadi gini, apa sih, dulu mungkin, eee, ibu-ibu yang tadinya dia hanya cuman cuman jualan apa, seblak kayak Hmm. gitulah ya. Terus setelah lama ikut belajar, dia tuh berbeda melihat sesuatu, Hmm. eee, dalam satu apa sih, proses ya, proses advokasi untuk punya tempat pengolahan sampah Hmm. misalnya, yang kemudian pasti selalu ini ya, ada gesekan-gesekan Hmm. gitu kan. Terus dia jadi bisa, berpikir, "Harusnya sistemnya nggak begitu." Wah itu udah luar biasa loh, ya ini Iya. ibu-ibu loh, ibu-ibu yang nggak tahu sama sekali, dia hanya tahu cara membuat seblak gitu kan, Hmm. dia pikir, "Ini sistemnya nggak begini, kalau semuanya diuangkan ya bangkrut lama-lama," gitu Oh, loh. sampai bisa Oh berpikir iya seperti itu, itu. wah Kak, aku pikir keren banget nih ibu-ibu. Iya ya nggak bisa, masa yang organik semuanya diuangkan, ditimbang, ya bank sampahnya mau jadi apa, itu harus bisa diolah sendiri. Itu kan luar biasa gitu Hmm. loh, menurut saya ya. Hmm. Kemudian juga anak-anak yang remaja yang diajak keliling, lihat kampungnya gitu. Gimana menurut kamu? Kok kampung kita kayak gini ya? Kayak gini gimana? Banyak sampahnya, jadi harus gimana? Ya bersihin sampah, mau tak? Mau, terus gotong royong. Hmm. Kan kayak gitu Iya. ya. Bisa apa sih membuka kesadaran mereka ya. Coba Hmm. kamu bayangin kalau itu cuma in class, cuma di kelas saja. Iya. Gak bisa, nggak punya imajinasi mereka bagaimana melihat itu, ya kan? Dan apa sih, tapi kami juga melihat kadang-kadang ya, kalau untuk, sesi-sesi yang hanya 4 hari, 3 hari Hmm. belajar di Wangsakerta itu sebenarnya juga sangat susah. Karena cenderung jadi in class kan, Iya. balik lagi,
kayak di kelas, Kayak di kayak di kelas, kampus heeh. gitu, ndak ada bedanya. Cuman kan susah sekali nih, apa sih, orang mau belajar dalam jangka waktu lama, 4 bulan, 6 bulan di kampung ya, itu susah sekali karena dia udah terjebak di kampus, banyak sekali tuntutannya gitu kan. Terus juga dia juga, kalau di kampung mau ngapain, kayak gitu kan, Iya. banyak kebingungan-kebingungan. Jadi mau gimana, itu terus terang, kami tuh resah banget, jarang sekali anak muda yang mau belajar dalam waktu lama gitu di Mhm. kampung, itu susah banget. Jadi Wangsakta itu kan kita buka program Ngenger tuh yang Oh. 3 bulan, itu tuh nggak banyak tuh yang minat, Mmm. yang minat nggak banyak karena tidak dapat nilai misalnya. Itu tiap tahun ya, Bu? Itu tiap Atau tahun oh, dibuka, tidak banyak, oh. kayak gitu yang karena gitu mahasiswa-mahasiswa ini kan kebanyakan mikirnya ya kalau di kampus dia dapat nilai, Mmm, dapat terus juga sertifikat. ya Mmm. kalau sertifikatnya itu mah biasa ya. Oh iya, heeh. Terus juga, eee, di kampus ini kan susah ya, banyak sekali tuntutannya, Mhm. jadi sangat sulit orang untuk bisa sementara, apa sih, kalau misalnya udah lulus, orang cenderung pengen cari kerja. Iya Oh, kan? iya. Nggak mau dia udah lulus itu punya sesi belajar lagi, wah udah 5 tahun, ngapain belajar lagi, kayak gitu kan. Iya. Sementara kerjaan apa sih hari gini, susah sekali gitu kan, belum tentu kamu punya skill pas, apa, dari kuliah itu punya skill apa sih kamu, gitu. Iya. Susah sekali gitu, padahal skill itu nggak bisa dibangun di kuliah, itu nggak bisa, skill itu selalu di luar kampus. Mhm. Riset di luar kampus, nggak bisa riset di dalam kampus. Di mana? Kayak gitu. Mhm. Karena sejauh pengalaman saya ya, Mhm. saya banyak belajarnya ya justru di luar kampus. Di luar kampus, Heeh, heeh. itu Pak Rum sama Pak Mahmudi kan, juga banyak cerita ya, Iya. bahwa kampus iya dia memberikan struktur ya, Mhm. memberikan struktur belajar. Cuman kan kita terjadi perubahan, setelah itu belajar tuh ya benar-benar mengikuti struktur kurikulum ini yang dalam 1 semester berapa SKS dan Mhm. sifatnya sama dengan kelas menengah. Jadi di kelas Oh, terus gitu, iya. harus ndoblong dengerin dosen gitu. Saya pusing itu. Heeh. Nah, saya boleh cerita satu ya. Iya. Jadi, pernah saya kan diminta mengajar juga di UIN Mhm. gitu, untuk kelas jurnalistik. Kelas jurnalistik. Heeh, Oh kelas iya, jurnal Ibu basicnya dari aliansi jurnalis Singapura ya, Bu? iya. Heeh. Jadi, waktu itu kan belajar bikin berita tuh, teman-teman. Mhm. Ayo, ya udah secara dasar sudah dikasih kan 5W1H kayak gitu, Mhm. yang dasar. Terus, "Oke keluar, saya tunggu 15 menit di sini, silahkan kamu mencoba belajar cari berita." Nggak Mhm. usah jauh, di kampus aja, di kampus. Terus belum lama ada yang balik, "Kayak derbung mau nyari berita apa ya?" Kayak gitu. "Oh gitu ya? Oke coba saya temenin." Terus ada kotak saran tuh, Mhm. kotak saran di kampus. Itu apa kotak saran? Isinya apa? Sampah. "Menurut kamu itu berita bukan? Kenapa bisa jadi berita?" Lah kotak saran isinya harusnya apa? Harusnya saran kan? Iya. Bukan Sama. sampah. Kenapa itu jadi sampah? Berarti ada masalah, Mhm. gitu kan. Baru dia ngeh, "Oh gitu ya berita itu." Jadi nggak bisa punya imajinasi kalau orang nggak lihat dulu gitu Mhm. loh. Oke. Nah mungkin tuh, untuk terakhir kita mau apa, untuk penegasan, ke kita, ke audiens, kira-kira harapan dan pesan untuk, masyarakat desa, remaja, Mhm, dan untuk Merdeka khususnya, Bu, a bisa disampaikan, Bu? oke. Mmm. Eee, Kami itu dari dulu mengajak, kawan-kawan, terutama kawan-kawan muda ya, Mhm. dia membuka ruang-ruang belajar di desa. Tidak Mhm. mungkin semuanya di Wonosakerta, kita ini siapa? Kita nih hanya komunitas kecil ya. Jadi anak-anak muda ini yang dia punya privilege ya, Mhm. untuk banyak belajar, tidak dibebani tanggung jawab urusan karena belum berumah tangga misalnya, dari Mhm. orang tua juga disupport. Mhm. Ya dibuka ruang belajar di desa ini, entah di desanya sendiri maupun di desa tempat lainnya ya, Mhm. kayak gitu. Jadi dimulailah, kita harus lihat mau berubah bagaimana ini, kalau semua keluar dari perguruan tinggi hanya lari ke kota untuk cari pekerjaan. Padahal pekerjaan di desa juga banyak sekali, cuman kan bagaimana caranya membuka peluang ini, nggak bisa kalau hanya, apa sih, mengharapkan
ya sorry ya, ibu-ibu nggak ada yang nemenin, anak-anak remaja aja nggak ada yang nemenin, nggak bisa itu. Gitu. Oke. Untuk Martika Bu. Oh, untuk Mertika, kalau untuk Mertika ya saya pikir usaha-usaha seperti ini juga baik ya. Jadi menyuarakan hal-hal yang belum banyak diketahui masyarakat. Jadi kan media mainstream kita isinya apa sih? Misalnya sekarang ini semua EBG semua kayak Iya. gitu. Jadi harus ada pembicaraan lain yang lebih mengajak orang mikirnya ya transformatif lah kayak gitu. Kita menyinggung lebih banyak tahu desa-desa di Ciayu Majakuning kayak gitu ya. Jadi di-acknowledge gitu loh. Seperti apa sih desa-desa ini, masyarakatnya seperti apa gitu ya. Terus masyarakat yang sudah terbangun itu apa yang dia lakukan, pembelajaran apa yang dia dapatkan dari satu proses panjang itu. Ini juga penting ya. Masyarakat punya suara kayak gitu. Oke. Siap tuh teman-teman catat. Oke, teman-teman atau kawan-kawan Murtika, mungkin podcast ini terlampau singkat kalau misalnya untuk membicarakan pendidikan lingkungan secara lebih mendalam gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kami akan berdiskusi di balik layar, atau bagi teman-teman yang penasaran yang ingin belajar bisa datang dan sangat terbuka ya Bu, Yayasan Wangsakerta di Desa Setu Patok, Dusun Karangdawa. Dusun Karangdawa, Kabupaten Cirebon atau udah Iya. Cirebon Nagari Bu? Kabupaten Kabupaten Cirebon. Cirebon. Oke, sekian. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.